Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Gak ada yang berani bilang luar biasa lagi ya. Iya. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Ngomong-ngomong saudara, kita beberapa minggu ke depan ini akan bicara tentang keluarga Allah, keluarga Allah, keluarga Allah. Nah, ini saya ingin menjelaskan sedikit. Waktu dikatakan keluarga Allah bukan berarti bicara tentang spesifik keluarga, ayah, ibu, dan anak. Tapi maksudnya keluarga Allah itu ya kita semua, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, termasuk juga ada keluarga di dalamnya. Begitu ya, jadi kita semua orang percaya. Nah, mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita membaca silih berganti. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya mulai terlebih dahulu dari ayat yang pertama, saudara yang kedua, dan seterusnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, satu kali saya bertemu dengan teman lama saya yang sudah lama sekali tidak ketemu. Lalu kami ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolan itu dia bercerita banyak hal. Dan saya mendapati yang pertama ternyata dia sudah menikah dan mempunyai seorang anak yang masih kecil. Lalu yang kedua saya mendapati teman saya sudah bekerja dan dia punya posisi yang sudah sangat baik sekali. Lalu saya juga mendapati seperti sharingnya dia mempunyai penghasilan yang juga sudah baik sekali. Nah, mendengar itu saya ikut senang, saya ikut bersuka cita karena teman saya sudah lama nggak ketemu dan saya dapat kabar dia diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur akan hal itu. Tetapi teman saya kemudian berkata kepada saya, minta tolong dong, doain saya." Doain apa? Doain karena saya mau cari pekerjaan yang baru. Loh, saya kaget. Kenapa kamu mau cari kerja yang baru? Bukankah kamu sudah bekerja di posisi yang oke, penghasilan juga oke, kenapa harus keluar? Kenapa harus ganti pekerjaan? Nah, lalu teman saya ini bercerita demikian. Dia mengatakan, tahu nggak kalau gue kerja itu bisa sebulan di luar kota. Bahkan bisa kadang berminggu-minggu di luar kota. Saya nggak pulang-pulang ke rumah. Anak dan istri saya tinggal di rumah. Dan anak saya masih kecil, Pernah satu kali saya pulang ke rumah, saya pengen ketemu dengan anak saya pengen bermain dengan anak saya. Tapi tahu nggak respon anak saya? Anak saya waktu ketemu saya ketakutan. Waktu saya mau gendong anak saya ketakutan. Dia tidak kenal saya ini bapaknya, dia takut. Oleh karena itu saya tidak mau anak saya tumbuh besar tanpa mengenal siapa bapaknya. Apalagi kalau sampai satu saat saya pulang dari kerja, ketemu dengan anak saya panggil saya dengan sebutan Om, bukan Papa. Hancur sekali hati saya. Waktu saya mendengar itu, oke, saya bantu doa ya.
Saudara, beberapa bulan kemudian saya mendapat kabar lagi dari teman saya tersebut. Dan betul, dia betul-betul keluar dari pekerjaannya. Dan sekarang dia mencari pekerjaan yang baru. Saudara, waktu saya dengar kabar terakhirnya, saya berpikir-pikir ya. Teman saya betul-betul sangat-sangat mementingkan sekali relasi antara dirinya dengan anaknya. Dia tidak ingin anaknya tumbuh besar, tidak kenal siapa bapaknya. Dia ingin sekali anaknya tumbuh besar, kenal itu siapa bapaknya. Saudara, kalau kita membaca di Alkitab, kita akan menjumpai bahwa Tuhan itu Bapa kita yang ada di surga. Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Nah saudara, tentu saja Bapa di surga juga rindu sekali kita sebagai anak-anaknya itu kenal siapa sang Bapa di surga tersebut. Khususnya penekanan pada hari ini mengenal apa yang menjadi kehendak dari Bapa tersebut. Bapa di surga tidak ingin kita sebagai anak-anaknya puluhan tahun menjadi orang Kristen, tapi kita tidak tahu, tidak mengenal apa yang menjadi kehendak dari Bapa di surga. Nah hari ini kita akan coba belajar apa sih yang menjadi kehendak Bapa di surga itu. Yang harus terjadi dan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudara, mari kita melihat Yohanes 15 yang kita baca tadi. Saudara, kalau kita baca di ayat yang pertama dan seterusnya, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Saudara, dari ayat-ayat ini Yesus memberikan 3 analogi yang kita perlu perhatikan bersama. Yang pertama, saudara, analoginya pengusaha anggur. Nah, pengusaha anggur ini mengacu kepada Bapa di surga. Nah, pengusaha anggur ini artinya dia yang punya kebun anggur itu. Dia yang mempunyai pokok-pokok anggur tersebut. Dia bosnya lah, pemilik dari kebun anggur itu. Tetapi yang menariknya, pengusaha kebun anggur ini, dia tidak kongkang-kongkang kaki aja di rumah. Dia juga turun tangan. Dia menjadi pekerja kebun anggur itu. Dia yang merawat, dia yang membersihkan, dia memperhatikan kebun anggur tersebut. Nah lalu yang kedua, kita akan menjumpai ada yang namanya pokok anggur. Pokok anggur ini mengacu kepada Yesus Kristus. Lalu yang ketiga ada namanya ranting yang berbuah. Ini mengacu kepada kita orang percaya. Nah saudara, dengan demikian saya ingin menjelaskan perikop ini dengan bahasa bercerita. Satu kali pengusaha atau pemilik kebun anggur ini mendatangi pokok anggur. Lalu yang dia perhatikan tuh rantingnya. Nah diperhatiin rantingnya. Dicari-cari, apa sih kalau di ranting itu apa sih yang dicari itu? Daun? Bukan ya. Apa yang dicari? Batangnya? Bukan saya kira. Yang penting yang dicari di ranting itu apa? Buah. Ada nggak tuh ranting menghasilkan buah? Nah saudara, firman Tuhan mengatakan waktu pengusaha anggur ini melihat ranting, ternyata ada ranting yang nggak berbuah. Lalu apa yang dilakukan oleh pengusaha kebun anggur? Atau apa yang dilakukan oleh Bapak di surga? Saudara, ranting yang gak berbuah itu dipotong. Saudara, sampai di sini saya ingin kita coba memahaminya bersama-sama. Kenapa? Karena kalau kita melihat kata dipotong itu cukup membingungkan. Kenapa membingungkan? Kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkannya dipotong. Tapi kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris, sebagian ada menerjemahkannya dipotong. Sama kayak LAI. Tapi ada Alkitab bahasa Inggris, beberapa bagian menerjemahkannya bukan dipotong. Tapi apa? Diambil atau diangkat. Loh ini kan berbeda sekali. Potong dengan diambil. Mana yang benar? Nah saudara, agama lain bisa nyerang tuh Alkitabmu nggak konsisten tuh.
Mana yang benar itu? Jadi yang benar itu dipotong atau diangkat, saudara. Nah, saudara, kebingungan ini disebabkan kata dipotong itu dari kata airo. Airo itu memang bisa diterjemahkan dua macam, dipotong sama diambil atau diangkat. Jadi memang dua-duanya bisa masuk. Mau dipotong, oke, nggak menyalahi. Mau diambil, diangkat, juga oke. Makanya kita lihat ada beberapa terjemahannya kok beda begitu. Jadi pertanyaannya kalau gitu mana yang benar, dipotong atau diambil? Nah, saudara, saya secara pribadi, saya lebih melihat ini sebagai bukan dipotong. Saya lebih posisi kepada terjemahan Alkitab bahasa Inggris versi beberapa lainnya. Itu lebih baik diterjemahkan diangkat atau diambil. Nah, saudara, yang menentukan itu adalah konteks. Pada zaman dulu, orang itu kalau menanam pokok anggur, nanti lama-lama keluar ranting. Rantingnya itu lama-lama akan menjulur ke bawah, menjalar ke bawah, ke tanah, menjalar panjang ke tanah. Nah, karena menjalar ke tanah, makanya ada tanah bisa menutup ranting ini kotor lah, kena debu lah, kena air, kena cipratan lah. Jadi kotor ranting ini di lantai itu. Nah, oleh karena itu, waktu pengusaha kebun anggur melihat, loh, rantingnya ada di bawah ini, kena tanah, ketimbun ini. Yang dilakukan oleh pengusaha anggur apa? Bukan memotongnya. Tapi apa? Diambil ranting ini yang menjalar ini, lalu ditaruh di tembok kek, ditaruh di kayu-kayu kek, supaya menjalar di tembok-tembok atau di kayu-kayu. Jadi saudara, di sini ranting itu diambil, bukan dipotong, tapi ditaruh di tempat yang sudah disediakan. Tujuannya apa? Supaya ranting yang tidak berbuah menjadi berbuah. Oke? Nah, lalu setelah ranting itu ditaruh di atas, diangkat ke atas supaya itu berbuah, lalu Bapa di surga ngelihat ranting berikutnya. Rantingnya berbuah. Seneng nggak? Seneng. Berbuah, asik. Lalu yang dilakukan Bapak di surga apa? Berhenti sampai di situ? Tidak. Dikatakan ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Supaya apa? Ayat yang kita baca tadi mengatakan, yang sudah berbuah itu supaya makin berbuah banyak sekali. Wah. Saudara, dari sini kita mendapati satu kebenaran. Apa sih yang dirindukan oleh Bapa di surga itu? Pada waktu kita mengenal Bapa itu, kita jadi tahu apa sih yang dirindukan oleh Bapa di surga itu. Bapa di surga itu rindu sekali, saudara. Yang dikehendaki Bapa di surga itu adalah hidup kita itu menghasilkan buah yang banyak sekali. Enggak cukup hanya berbuah, enggak cukup. Bapak ingin hidup kita itu berbuah yang sangat banyak sekali. Itulah yang Bapak kehendaki. Nah, sorry ya Pak, saudara ya, saya sedikit pamer ya. Biasanya orang kalau narsis itu petanda sebenarnya dia nggak pede ya. Nah, saudara, ini ada halaman sedikit di samping pastori tempat saya tinggal. Entah namanya halaman kek, entah namanya taman begitu ya. Saya kebetulan orangnya suka pelihara hewan. Jadi hewan banyak saya pelihara ya. Lalu saya juga orangnya suka nanam-nanam. Nah, karena ada pekarangan halaman begitu, wah saya senang sekali. Saya bisa nanam, di pikiran saya bisa nanam nih. Apa yang saya lakukan? Saya tanam yang pertama itu tanaman cabai. Kata orang cengek itu ya. Betul ya cengek ya. Saya nggak ngerti cengek sama cabai rawit bedanya apa. Katanya itu cengek cabai rawit. Nggak ngerti lah ya. Nah, lalu saya tanam juga apa? Daun bawang. Wah, tapi patah-patah daun bawang. Kenapa? Saya bingung ya. Lalu saya tanam juga pohon jeruk. Lalu sekarang saya lagi tanam pohon pepaya. Jadi dari buah, biji, saya tanemin, wah sudah segede gini. Bentar lagi saya mau tanam di tengah-tengah ya. Dan mungkin tahun depan nanam pohon duren.
bercanda ya, nggak mungkin lah ya bisa dimarahin majelis saya. Duren kok ditanam di sini, bisa rusak. Nah saudara, saya tanam pohon cabai itu ya. Wah berbuah, dulunya kuning. Wah saya senang sekali. Lalu berubah jadi merah. Wah cantik sekali. Lalu jujur aja saudara, saya nggak puas dengan bijinya hanya mungkin tuh buahnya mungkin 20, saya nggak puas. Saya pengen tanaman cabai saya seperti yang ada di gambar-gambar yang ada di YouTube. Apa? Buahnya banyak sekali, banyak sekali gitu. Mungkin ratusan kali, banyak betul. Nah saya pengen kayak begitu. Lalu saya lihat di YouTube, oh caranya beli pupuk NPK 16-16-16, katanya begitu. Lalu saya beli pupuk itu, saya taburin. Supaya apa? Pohon cabai saya menghasilkan buah yang sangat banyak. Saudara, saya secara pribadi aja kalau punya tanaman, pengen punya buah itu buahnya banyak. Gak pengen cuma 5, 10, aduh kurang. Kalau bisa 100 ya 100 begitu. Oleh karena itu gak heran juga kalau Bapak di surga itu melihat kehidupan kita. Bapak di surga gak pengen kita hanya menghasilkan buah saja. Tetapi Bapak di surga pengen kita berbuah yang sangat banyak sekali. Bapak di surga rindu sekali setiap anak-anak Tuhan hidupnya didapatin menghasilkan buah yang banyak sekali. Saudara sampai di sini mungkin kita bertanya, kalau gitu apa sih maksudnya buah itu? Apakah buah di sini harus ditafsirkan secara hurufiah atau ada makna di baliknya? Saudara kalau ditafsirkan secara hurufiah ngeri ya. Kamu harus berbuah banyak. Wih, buah beneran maksudnya. Di telinga kita keluar buah kedongdong. Wah, di mata kita keluar buah pepaya. Siapa yang mau nikah sama kita? Orang aneh begitu kan? Nah saudara, jadi buah di sini tidak bisa kita terjemahkan secara hurufiah. Tetapi ada makna di dalamnya. Nah saudara, pakar Alkitab itu menjelaskan, ada beberapa ahli-ahli itu mengatakan, buah yang dimaksudkan di sini mengacu kepada buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu tunggal, bukan jamak, bukan buah-buah roh, tapi buah roh tunggal. Tapi walaupun buah roh ini tunggal, di dalamnya ada 9 rasa yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa rasanya atau karakter? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah 9 karakter ini disimpulkan oleh ahli-ahli Alkitab, ini sebenarnya mengacu kepada karakter atau kehidupan Yesus Kristus. Coba lihat Tuhan Yesus. Yesus itu hidupnya penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, penuh kesabaran, penuh kemurahan, dan lain sebagainya. Jadi berbuah lebat itu mengacu kepada hidup kita itu harus serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi itulah saudara yang dikehendaki oleh Bapa bahwa hidup kita itu harus berbuah lebih lebat lagi, artinya harus semakin serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup yang penuh kasih, penuh sukacita, damai sejahtera, punya penguasaan diri yang baik, penuh dengan kemurahan, kebaikan, sukacita, dan seterusnya. Sehingga kalau orang lihat kita itu orang kayak ngelihat Yesus dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu kita jadi orang Kristen sudah berapa lama. Sudah berapa puluh tahun kita jadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita semakin tahun, semakin berganti tahun, kita makin mampu menguasai diri kita? Kita mampu menguasai perkataan kita? Dalam memfitnah orang, dalam menggosipi orang, atau untuk menjelek-jelekkan orang, apakah kita mampu menguasai mulut kita? Apakah kita sudah punya kemampuan untuk menguasai emosi amarah kita? Apakah kita mulai bisa mampu menguasai amarah kita? Apakah kita sebagai orang Kristen bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan? Apakah kita semakin berganti tahun, hidup kita semakin meluber, penuh dengan kasih Tuhan. Atau semakin tahun, kasih kita itu semakin kering. Saudara, mari kita semakin berbuah lebat, semakin bertransformasi, serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus.
Itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Pada waktu kita mengenal Bapa kita, kita semakin tahu yang dirindukan oleh Bapa di surga. Hidup kita itu makin serupa anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara, sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya hidup kita bisa makin serupa Yesus Kristus? Sekali lagi saudara, bagaimana caranya supaya hidup kita bisa makin serupa Tuhan kita, Yesus Kristus? Nah saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Mari kita melihatnya secara singkat. Yang pertama, kita mendapati satu kebenaran. Kita bisa berubah makin serupa Tuhan kita Yesus Kristus itu karena adanya pertolongan dari Allah Bapa itu sendiri. Jadi waktu kita mengenal Allah Bapa, kita jadi tahu, oh, Bapa itu bukan Allah yang berdiam diri, tapi Dia yang menolong kita untuk bisa semakin serupa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kebenaran ini bisa kita lihat di ayat yang 1 tadi ya. Mari kita lihat saudara. Perhatikan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada ranting nih. Ranting ini sudah berbuah. Lalu oleh Bapa di surga ngapain? Enggak puas dia. Hanya berbuah enggak puas. Lalu yang dilakukan dibersihkannya. Saudara, kalau kita baca terjemahan Indonesia, dibersihkannya itu kayaknya biasa aja ya. Oh, dibersihkannya. Ada kotoran, lap. Atau ada tanah, debu, tiup atau sentil. Bersih. Kayaknya simpel ya. Tapi setelah saya mempelajari kata dibersihkannya itu ternyata enggak sesimpel itu maksudnya. Jadi dibersihkannya itu punya pengertian begini. Dibersihkan itu dengan cara kayak apa ya? Kayak ada unsur dikeroknya, kayak ada unsur yang dipotong sedikit dari ranting pohon tersebut. Waduh. Saudara, mungkin di dalam ranting itu terjadi pembusukan akibat hama atau jamur. Nah, pembusukan ini perlu dikerok, disilet mungkin gitu ya. Wah, dikerok, dibersihin, lalu dikasih obat. Saudara, ini perlu dibersihin kotoran ini. Kenapa? Kalau enggak ini menghambat nutrisi menjalar ke ranting dan ini membuat enggak bisa berbuah banyak. Ada hambatan, ada kotoran. Makanya harus dibersihkan. Supaya nutrisi ini enggak ada yang menghambat lalu bisa mengalirkan dan akhirnya menghasil buah yang banyak sekali. Saudara, sakit enggak dibersihkan itu? Sakit. Dikerok itu sakit. Dipotong itu sakit. Tak enak. Lalu pertanyaannya, siapa yang membersihkan ini? Siapa? Tugas siapa yang membersihkan kehidupan orang percaya dari kotoran-kotoran ini? Siapa? Dikatakan dibersihkannya. Nya itu mengacu ke siapa saudara? Nya itu mengacu ke siapa? Bapa di surga atau pemilik pengusaha kebun anggur. Jadi Bapa di surga itu aktif, dia lihat kehidupan anak-anak Tuhan, dia lihat kehidupan anak-anaknya. Dia lihat kenapa si Ardiansa ini hidupnya kok gak berbuah lebat ya. Oh, dia jumpai ada banyak kotoran di dalam diri Ardiansa ini. Mungkin kesombongan, keangkuhan, kearoganan. Dan ini mau dibersihkan oleh Bapak. Bapak izinkan penderitaan kayak pencobaan. Ini menghantam kehidupan saya untuk membersihkan. Supaya hidup saya makin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada satu cerita yang waktu saya pertama kali baca, saya terpukau juga ya, terenyuh juga. Diceritakan ada seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Lalu sang gembala ini ngomong, ayo domba-dombaku ke kiri. Dombanya ke kiri semua. Tapi ada satu domba yang ngeyel. Taruhlah domba ini saya kasih nama Blacky ya. Wah, Blacky ini ke kanan. Blacky, kan dia ke kiri. Ya ke kanan. Nakal ini. Lalu di giliran dikasih makan, ayo makan. Malah manjat-manjat. Jadi ini domba satu ini nakalnya luar biasa, nggak mau nurut sekali.
Lalu gembalanya putar otak, aduh gimana supaya bisa berubah ya. Saudara tahu yang dilakukan oleh gembala itu apa? Domba itu dipangku sama dia pegang kakinya, lalu dipatahkannya kaki itu domba. Wih, sakit nggak? Sakit. Lalu domba itu kesakitan, lalu kaki itu langsung segera dibalut, lalu diobatin oleh sang gembala. Tentu domba itu nggak bisa pulih, nggak bisa berjalan lagi. Lalu yang dilakukan oleh sang gembala apa? Domba itu, bleki itu, diambil, taruh di punggungnya. Saudara pernah lihat nggak gambar kayak gini? Gembala yang pikul dombanya itu, ya, ditaruh di sini. Terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai domba ini sembuh. Domba ini digendong terus oleh gembala. Waktu sembuh, domba ini dibiarkan lagi berjalan. Domba ini nempel banget sama gembalanya. Karena digendong terus, akhirnya terjalin relasi yang dekat, intim sama gembalanya. Dan dia nempel sekali dengan gembalanya. Kenapa dombanya bisa berubah? Dihajar oleh gembala. Sehingga dombanya bisa berubah. Saudara, ini juga yang dilakukan oleh Bapak di surga. Bapak di surga bisa menghajar kita anak-anaknya kalau kita nakal. Bapak di surga bisa menghajar kita, dia izinkan pencobaan, penderitaan, bahkan kegagalan demi kegagalan kita alami. Saudara, mungkin tahun 2025 tahun yang pahit kita lewati. Kenapa? Mungkin banyak kegagalan yang kita lakukan, kita alami. Kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan aku gagal Tuhan? Kenapa aku tidak sukses dengan teman-temanku? Kenapa aku gagal? Saudara, mungkin itu alat cambukan dari Bapak di surga. Bukan Bapak jahat, bukan Bapak kejam. Justru karena Bapak mengasihi kita. Dia mungkin melihat ada kesombongan dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak di surga menemukan kita itu tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Mungkin Bapak di surga melihat kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghajar anak-anak yang Ia kasihi. Apa yang menghambat kita bertumbuh itu dibersihkan, dikerok oleh Bapak di surga. Walaupun itu sakit, tapi itu semua demi kebaikan kita, anak-anaknya. Saudara, mungkin hari ini kita harus ganti sudut pandang kita. Kalau hari ini kita merasa kenapa Tuhan kok memukul saya? Mari kita melihat dengan kacamata bahwa ini kasih Bapa kepada kita. Ada kotoran-kotoran yang menghambat kita bertumbuh. Bapa ingin singkirkan itu supaya kita berbuah lebat. Karena Bapa rindu anak-anaknya berbuah lebat. Semakin serupa anaknya, Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah lebat atau semakin serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, yang kedua, yang terakhir adalah hidup kita harus terus terkoneksi dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita melihat ayat 4 dan 5. Coba kita baca bersama-sama. Oke, bisa kelihatan ya, ayat 4 dan 5. Ada saya persingkat sedikit di situ. Ayat 4 dan 5 kita baca bersama-sama yang ada di layar. 1, 2, 3. Saudara, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini menarik loh. Tinggallah di dalam aku juga di dalam kamu. Jadi ini berbicara tentang apa sih? Tentang satu hubungan, terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain. Kita itu tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, ada satu hubungan terkoneksi antara kita dengan Yesus Kristus. Saudara, pada waktu kita terhubung dengan Yesus Kristus, disitulah kita akan berbuah yang banyak. Disitulah kita akan bertransformasi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mengatakan, tidak mungkin ranting itu sendiri dapat menghasilkan buah. Tidak mungkin. Ranting itu bisa berbuah kalau dia itu menempel,
melekat kepada pokok anggur. Kenapa? Karena pokok anggur ini sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh ranting-ranting supaya ranting ini bisa berbuah banyak. Karena ini sumber nutrisi, makanya ranting ini harus menempel kepada pokok anggur. Supaya nutrisi ini mengalir ke ranting-ranting dan rantingnya berbuah banyak. Dan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah saudara, seringkali ayat ini suka disalah tafsir ini. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus kamu gak akan sukses pekerjaanmu. Di luar Yesus kamu gak akan maju-maju jabatanmu. Bukan ngomong jabatan, bukan ngomong sukses itu. Ingat, konteks pasal 15 ini berbicara apa? Berbuah. Jadi waktu Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar aku tidak terhubung dengan Yesus, kamu tidak akan pernah bisa berbuah lebat. Tak bisa. Jadi supaya bisa berbuah lebat harus terkoneksi terhubung dengan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar itu. Kayak sekolah minggu Pak Ardi, dia mantan guru sekolah minggu. Ada yang tahu nggak apa? Kelihatan dari sana? Ada yang suara yang keras apa? Kipas angin. Di KU1 ada yang ngomong, saya juga punya begitu. Ada yang sama ya, seleranya sama. Ini Doraemon, saya dari kecil suka Doraemon, suka nonton filmnya, komiknya ya. Sampai gede saya dibeliin Kristo, Doraemon, karena papa suka Doraemon. Nah saudara, ini kipas angin. Kipas angin ini gunanya untuk apa sih? Ngeluarin angin ya, supaya kita yang kepanasan, sejuk, bahkan mengalami yang namanya kedinginan. Wah, gitu kipas angin. Ini bagus loh saudara, sekali lagi saya nggak jualan kipas angin ya. Saya hamba Tuhan saudara, titik. Bukan hamba Tuhan plus pedagang kipas angin, bukan. Saudara panas gak di sini? Dingin? Tapi ada berkipas-kipas tadi ya. Dingin ya, supaya lebih dingin lagi, tak bukain kipas ya. Ya, bagus. Sekali lagi saya nggak promosiin ya. Saya buka ya, nah, tetekannya di sini saudara. Nanti anginnya keluar dari sini. Kayak sales ya. Nah, saya hidupin ya. Lihat saudara, perhatiin saya hidupin. Loh. Gak hidup. Coba lagi. Malu-maluin ini. Loh. Biasanya harus dikelepak ya. Kalau elektronik gak hidup, biasanya harus dikelepak-kelepak. Tak hidup. Wah, ini rusak gara-gara KU1 tadi ya. Hah? Siapa yang harus bertanggung jawab ini? Hah? Coba. Tes. Kok nggak nyala sih? Aduh, rusak. Ada yang tahu nggak kenapa nggak nyala? Hah? Nggak usah lebay Pak, nggak dicolok Pak. Wih. Nggak dicolok. Kalau nggak dicolok jangan harap ini bisa ngeluarin angin, betul nggak ya? Jangan harap, mau sampai kita teriak-teriak aja nggak akan keluar nih angin. Jadi ini harus dicolok, kemana dicoloknya? Ke sumber listriknya, betul ya? Ini kalau dicolok ke sini nggak akan juga nyala, dicolok ke sini juga nggak akan nyala, dinyolok ke tanah juga nggak akan nyala, dicoloknya kemana? Ke tempat yang tepat, sumber listriknya, betul. Sekali dicolok, wah ini langsung terkoneksi, terhubung, listrik mengalir semua ke sini, lalu dinyalakan, wah baru dingin adem. Saudara, demikian juga, dan itulah juga yang dijelaskan oleh Yesus Kristus. Akulah pokok anggur yang baik. Kalau hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan Yesus, kalau kita tidak tersambung dengan Tuhan Yesus, jangan harap kita bisa dapat nutrisi, tanda kutip. Dan jangan harap kita bisa berbuah seperti karakter Tuhan Yesus, jangan harap. Saudara, pertanyaannya, hidup kita colokin di mana saat ini? Hidup kita koneksikan di mana?
di handphone, berita-berita gosip, ramalan-ramalan yang nggak benar, omongan-omongan orang yang negatif. Di mana kita colokkan hidup kita? Di mana hidup kita koneksikan? Saudara, firman Tuhan mengatakan kita harus mengkoneksikan hidup kita kepada Yesus Kristus. Disitulah kita akan mengalami transformasi serupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, supaya hidup kita bisa terkoneksi dengan Tuhan Yesus, mau tidak mau kita harus membaca Alkitab. Saudara ingat tahun baru saya berkhotbah, saya memberikan kita dorongan membaca Alkitab. Sekarang udah 11 hari berlalu. Bagaimana kehidupan membaca Alkitab kita? Ada perubahan enggak? Ada perubahan enggak baca Alkitab? 11 hari sudah berlalu, sudah dikhotbahkan. Kita baca Alkitab enggak? Saudara, kalau kita enggak baca Alkitab, bagaimana bisa kita terhubung dengan Yesus? Bagaimana mungkin kita bisa bertransformasi? Jadi saudara, supaya kita bisa berubah, mau tidak mau kita harus terhubung dengan Yesus dan kita harus membaca Alkitab. Dengan demikian kita akan berbuah lebat. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Mari saudara, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa serupa anak-Mu, Yesus Kristus. Terus Tuhan gemakan di hati kami, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Di tengah kesibukan, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, dan baca Alkitab. Karena dengan demikianlah kami akan terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Tolong kami, ingatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah lebat, seperti yang Bapa kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, saya naik lagi ya. Nanti marahin.